Halo, kembali lagi bersama saya Sakti Raja Panjaitan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu penemuan hukum. Penemuan hukum pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik hukum atau sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap sengketa konkret. Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris dan terjadi pada semua bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum pemerintahan dan hukum pajak. Aspek penting dalam ilmu hukum adalah praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan hukum. Berdasarkan hasil analisanya, terdapat fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisa fakta tersebut adalah pemerintah perundang-undangan. Dalam hal ini, yang menjadi masalah adalah situasi di mana peraturan undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap, atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri atau menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walau peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya. Tindakan seorang ahli hukum adalah situasi semacam itulah yang dimaksud dengan pengertian penemuan hukum atau rechtsfinding. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama diantaranya, yaitu 1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkret atau perundang-undangan terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilan sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur sebuah kejadian yang ada di dalam masyarakat. Undang-undang hanya dibuat untuk mengatur hal-hal yang secara umum saja. 2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini dijalankan sebab ada kalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan di dalam masyarakat. Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum atau das solen yang bersifat umum dengan mengingatkan akan peristiwa konkret das sein tertentu. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. Selanjutnya ada kontroversi yang terjadi di dalam penemuan hukum. Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada dasarnya dipusatkan sekitar hakim, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikan, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim ini merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.
atau lebih selanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum das solen yang bersifat umum dengan mengingatkan atas peristiwa konkret atau das sein tertentu. Next, ada juga kegunaan penemuan hukum loh. Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hukum kepastian yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan yang menunjukkan bahwa 1. Ada kalanya pembuatan undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberikan lebih dari satu pengertian atau pemaknaan. 2. Ada kalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum positif penemuan hukum. Nah, dalam ini kita akan menerangkan itu pasal-pasalnya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem atau hukum. Tidak boleh keluar dari hukum sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Metode hukum menemukan hukum. Ini menarik nih. Hakim dalam melakukan penemuan hukum berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan yang hukum meliputi metode penafsiran, metode konstruksi hukum atau penalaran. 1. Metode penafsiran hukum yang terdiri atas 1. Penafsiran gramatikal, 2. Penafsiran historis, 3. Penafsiran sistematis, 4. Penafsiran teologis. B. Metode konstruksi hukum yang terdiri di atas 1. Penafsiran analogis, 2. Penafsiran a concretio, 3. Penghalusan hukum. Selanjutnya, peranan seorang hakim dalam penemuan hukum. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Dalam persoalan pokok yang ada di dalam sistem hukum juga menjadi dasar untuk menemukan hukum. Berikut konstruksi instrim hukum antara lain adalah 1. Unsur sistem hukum meliputi 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum kebiasaan, 3. Hukum jurisprudensi, 4. Hukum traktat, 5. Hukum ilmiah atau ajaran. 2. Pembidangan sistem hukum. 1. Ius constitutum, hukum yang kini berlaku. 2. Ius constituendum, hukum yang kelak berlaku. Dasar pembedaannya adalah ruang dan waktu. 3. Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum. 1. Masyarakat hukum atau suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya kedamaian. 2. Subjek hukum. 3. Hukum dan kebiasaan dan kewajiban. 4. Peristiwa hukum. 5. Hubungan hukum atau sederajat dan timpang. 6. Objek hukum. Next, penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia adalah perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia, termasuk ke dalam keluarga hukum civil law, yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum common law. Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak
diterapkan di dunia, namun selain dunia sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia, yakni sistem hukum Islamik atau Islamic law dan sistem hukum komunis atau komunis law. Indonesia menganut sistem hukum sivil. Akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan Websrechtspolitik yang kemudian pasca kemerdekaan, tata hukum tersebut direvisi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui aturan peralihan Undang-Undang 1945 pasal 2 pra-amandemen yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada di masa berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda untuk merupakan negara menganut sistem civil law. Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah menggunakan aturan-aturan yang tertulis dalam terbukakan atau terkodifikasi sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut pada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikan seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut. Dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa di antara individu satu dengan yang lainnya dalam masyarakat, yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan aturan hukum tertulis di civil law terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah referensi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis. Oleh karenanya, segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan hukum selalu berada satu langkah di belakang realitas masyarakat. Relevan aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan akan menciptakan kekacauan dan ketidakadilan dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Referensi di sini mengandung pengertian bahwa hukum harus tidak memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat, sehingga jika tidak ada penyebab akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bankruptcy of justice, yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi di mana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketidakaturan yang mengaturnya. Terima kasih. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf.